Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagian kami yaitu kalimat. Di sini kami ada saya sendiri, Debbie Irma Regina Rengganis, Asya Maharani Nupus, Fianda Namira, Ahmad Junaini, dan Raja. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Kenapa harus menulis? Hakikatnya seseorang menulis adalah untuk menuangkan sebuah gagasan, fakta, sikap, maupun isi pikiran yang ada di benaknya. Tujuan ditulisnya gagasan, fakta, sikap, maupun isi pikiran tersebut juga agar gagasan itu dapat bertahan lama dan mempunyai bukti otentik bahwa kita pernah menulis. Kalimat yang baik akan menghasilkan paragraf yang baik. Paragraf yang baik dan padu akan menghasilkan sebuah kalimat yang baik serta enak dibaca. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat dapat berwujud lisan maupun tertulis. Lisan, yaitu sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Tertulis, yaitu kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya ada unsur kalimat, yaitu merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan kata atau peran kata. Unsur kalimat di sini ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek ini sendiri adalah dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa, maupun frasa verba. Contohnya, yang pertama ada ibuku suka menjahit. Yang kedua, kursi dosen bagus. Yang ketiga, yang memakai kebaya dosen saya. Yang keempat, berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan. Kemudian yang terakhir, membangun jalan raya layang sangat mahal. Subjek juga dapat dilihat atau dikenali dari cara bertanya dengan memakai kata tanya, seperti siapa atau apa kepada predikat. Jika dalam sebuah kalimat terdapat jawaban yang logis dari pernyataan yang diajukan, maka jawaban itu adalah subjek. Jika dalam sebuah kalimat tidak ada jawaban yang logis dari pertanyaan yang diajukan, berarti kalimat tersebut tidak mempunyai subjek. Misalnya, di sini dapat menampung para korban bencana banjir. Kami menampung para korban bencana banjir. Yang kedua, menangis setiap malam. Baby menangis setiap malam. Kemudian predikat, yaitu bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pertanyaan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contohnya, udah berlari, perempuan cantik sekali, Jakarta dalam keadaan kondusif, Tianda murid baru, rumah Asya 2. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh yang belum memiliki predikat, karena tidak ada kata-kata yang menunjuk perbuatan, sifat, atau keadaan subjek atau pelaku. Contohnya, Garut yang dikenal sebagai kota dodol. Yang kedua, guru yang baik hati itu. Kedua contoh tersebut bukan merupakan sebuah kalimat, melainkan baru berbentuk frasa. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Asya Maharani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari unsur kalimat, yaitu objek. Objek ini merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Objek ini selalu ada di belakang predikat. Dan objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Dalam kalimat pasif, objek dapat juga berfungsi sebagai subjek. Nah, contohnya seperti ini. Yang nomor 1A, KPK menangkap para koruptor. Ini adalah kalimat aktif karena fungsi objek berada pada frasa para koruptor. Lalu yang 1B, koruptor ditangkap oleh KPK. Nah, ini untuk kalimat yang pasif karena objek dari koruptor yang tadi di kalimat aktif ini di belakang menjadi ke depan menjadi subjek. Lalu yang kedua, Raja membaca buku bahasa Indonesia. Ini termasuk kalimat aktif karena buku bahasa Indonesia ini adalah frasa dari objek. Yang 2B, buku bahasa Indonesia dibaca oleh Raja. Nah, ini ketika kalau
buku bahasa Indonesia ini yang objeknya ini diganti menjadi subjek. Nah, ini diletakkan di awal kalimat dan menjadi kalimat pasif. Lalu contoh ketiga yaitu 3A, Presiden mengunjungi para korban bencana banjir. Ini juga termasuk kalimat aktif. Karena para korban bencana banjir ini adalah objeknya ada di akhir kalimat. Lalu yang 3B, para korban bencana banjir dikunjungi oleh Presiden. Ini adalah termasuk kalimat pasif karena si objeknya ini yang para korban bencana banjir berada di subjek di awal kalimat. Lalu di sini ada catatan bahwa adanya objek ini pada sebuah kalimat tidak terlalu wajib atau boleh tidak ada. Jadi objek ini di sebuah kalimat itu boleh ada atau enggak tuh enggak masalah gitu. Tidak seperti subjek dan predikat yang harus ada pada sebuah kalimat baku bahasa Indonesia. Karena kalau misalkan enggak ada objeknya itu juga masih tersusun sebuah kalimat gitu. Seperti yang contoh di atas nih, yang contoh subjek dan predikat. Tapi ketika kalau misalkan nggak ada subjek atau predikat, itu tuh bukanlah sebuah kalimat yang baku gitu. Dan itu juga nggak akan menjadi kalimat karena tidak ada subjek dan predikat. Jadi yang penting itu adalah subjek dan predikat. Kalau objek itu boleh ada atau tidak. Lalu lanjut, unsur kalimat selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap itu adalah merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Nah, jadi objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Nah, contohnya di sini. Pada kalimat 1A, vonis hukuman yang berfungsi sebagai unsur objek beralih fungsi menjadi fungsi subjek pada kalimat 2A, sehingga kalimatnya menjadi vonis hukuman mati dibacakan oleh hakim. Sedangkan frasa Pancasila dan UUD 1945 yang pada kalimat 1B yang berfungsi sebagai pelengkap tidak dapat beralih menjadi subjek pada kalimat 2B. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek jika diubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Mau ditempatin di mana aja gitu. Bisa di awal kalimat, bisa di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Nah, contohnya seperti ini nih. Yang contoh pertama, Vianda mengikuti ujian akhir semester sore itu. Nah, kata sore ini adalah keterangan dari sebuah kalimat. Keterangan sore itu keterangan waktu ya. Contoh kedua, Vianda sore itu mengikuti ujian akhir semester. Nah, sorenya itu ada di setelah subjek. Nah, contoh ketiga, sore itu Vianda mengikuti ujian akhir semester. Nah, sorenya ini, keterangan sore ini ada di awal kalimat. Jadi, keterangan ini tuh bisa ditempatin di mana saja. Nah, menurut Alwi dalam Vinoza 2003-366 di bukunya, berdasarkan maknanya terdapat beberapa jenis keterangan dalam kalimat. Para ahli juga membagi keterangan yang terpenting menjadi 9 macam. Jadi para ahli membagi jenis-jenis keterangan menjadi 9 macam, yaitu yang pertama, keterangan tempat. Contohnya itu, Junaidi mengambil koran raja dari kursi itu. Nah, dari kursi itu yaitu keterangan tempat. Lalu contoh kedua, keterangan waktu. Contohnya, kemarin siang Jakarta diguyur hujan. Nah, kemarinnya ini adalah menandakan keterangan waktu. Contoh ketiga, keterangan tujuan. Debbie rela bekerja demi kedua orang tuanya. Demi kedua orang tuanya itu adalah keterangan dari tujuan. Contoh keempat yaitu keterangan cara. Contohnya, silahkan kerjakan soal itu dengan seksama. Dengan seksamanya itu menerangkan dari kata caranya gitu loh. Caranya dengan apa? Dengan seksama gitu. Itu adalah keterangan cara. Selanjutnya, keterangan alat. Keterangan alat. Contohnya, Vianda memotong sayuran dengan pisau. Dengan pisaunya itu adalah menunjukkan keterangan alat. Pisaunya itu adalah alat untuk memotong sayurannya itu. Dan contoh keenam, keterangan similatif atau kemiripan.
Contohnya, para siswa bertanding sepak bola seperti atlet nasional. Seperti atlet nasional ini seperti kayak siswa bertanding sepak bolanya itu mirip dengan atlet nasional gitu, maksudnya seperti itu. Untuk contoh ketujuh, keterangan sebab. Contohnya, karena rajin belajar, Asa menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Ini karena sebabnya itu kan sebabnya rajin belajar. Nah, akibatnya menjadi siswa terbaik di sekolahnya, seperti itu. Dan contoh ke-8, keterangan peserta. Asa bekerja sama dengan saudara-saudara sekampungnya. Peserta, maksud keterangan pesertanya itu adalah saudara-saudaranya. Jadi Asa tuh bekerja sama dengan siapa? Dengan saudara-saudaranya, yaitu keterangan dari peserta. Contoh 9, keterangan kesalingan. Contohnya, anak-anak harap saling berpegangan tangan satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal. Lanjut, yaitu pola dasar kalimat. Apa sih itu pola dasar kalimat? Fungsinya itu berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya. Ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama, ada kalimat dasar tipe SP, subjek predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO, subjek predikat objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe SPPL, subjek predikat pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe subjek predikat objek pelengkap. Yang keenam, kalimat dasar tipe subjek predikat objek keterangan. Masuk ke dalam kalimat dasar tipe subjek predikat. Kalimat dasar subjek predikat ini, tipe ini, dalam kalimat bertipe ini, predikat biasanya diisi oleh verba transitif atau frasa verba. Akan tetapi ada pula juga pengisi predikat berupa nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva, seperti terlihat pada contoh berikut. Nah, ini contohnya, Vianda tertawa. Jadi cuma subjek predikat. Subjeknya ini Vianda, predikatnya tertawa. Contoh kedua, Vianda mahasiswa bahasa Indonesia tertawa bahagia. Nah, tertawa bahagianya termasuk predikat, dan Vianda mahasiswa bahasa Indonesia ini termasuk subjek. Contoh ketiga, para korban banjir itu terlantar. Para korban banjir itu termasuk subjek, dan terlantarnya itu adalah predikat. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vianda. Baik, selanjutnya kalimat dasar tipe SPO. Biasanya pada kalimat dasar tipe SPO, predikatnya diisi oleh bentuk verba transitif yang memerlukan dua unsur pendamping, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapinya. Jika salah satu unsur tidak ada, maka kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Contohnya, yang pertama, PSSI mengalahkan tuan rumah Malaysia. Predikatnya mengalahkan. Yang kedua, KPK menangkap para koruptor. Menangkap termasuk predikatnya. Yang ketiga, Indonesia telah mengikuti aturan PBB. Telah mengikuti merupakan predikatnya. Selanjutnya, kalimat dasar tipe SPPL. Tipe kalimat ini sama seperti tipe kalimat SPO, hanya saja dua unsur pendampingan. Yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contohnya, yang pertama, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Yang kedua, keputusan rektor sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, tanjidor merupakan alat kesenian asli Betawi. Selanjutnya, kalimat dasar tipe SPCAT. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe SPPL, predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Dua pendamping itu adalah subjek dan keterangan. Contohnya, bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. Yang kedua, wanita itu lulus dengan nilai sempurna. Yang ketiga, Pak Latif adalah dosen bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalimat dasar tipe SPOPEL. Pada kalimat dasar tipe SPOPEL, ini menuntut 3 pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap, untuk melengkapi predikat supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contohnya, yang pertama, Gubernur DKI memerintahkan bawahannya untuk bekerja lebih cepat. Yang kedua,
Raja membelikan adiknya buku baru. Yang ketiga, polisi menangkap pelaku pencurian mobil. Selanjutnya, kalimat dasar tipe SPO cat. Sama dengan kalimat SPO pel, kalimat dasar tipe SPO cat membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Contohnya, yang pertama, Pak Latif membimbing mahasiswa di kampus. Yang kedua, BNN memeriksa tersangka secara mendetail. Yang ketiga, pemerintah merancang Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Selanjutnya, jenis kalimat. Kalimat dapat dibagi menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak diharuskan ada dalam kalimat tunggal. Namun, jika predikat berbentuk verba transitif, maka untuk objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Contoh kalimat tunggal yang terdiri atas satu klausa bebas tanpa klausa terikat. Yang pertama, Debbie pergi. Yang kedua, dia minum. Yang ketiga, adik bermain. Contoh kalimat tunggal yang panjang kalimatnya, ini ditelusuri dengan melihat pola-pola pembentukannya. Yang pertama, siswa itu rajin. Yang kedua, Asa membaca buku. Yang ketiga, rumah itu terjual seharga 300 juta rupiah. Contoh kalimat tunggal yang bisa mempunyai pola S, P, O. Yang pertama, contohnya, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Contoh kalimat tunggal bisa berupa frasa atau klausa sebagai pengisi unsur subjek dan predikatnya. Contohnya yang pertama, anggota DPR itu tersandung kasus korupsi. Yang kedua, pilihan wanita muda itu sangat baik sekali. Jadi, kalimat tunggal bukan berarti kalimat pendek, tetapi juga bisa kita temukan kalimat tunggal yang panjang hanya saja klausa atau gagasan tetap satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Junaidi. Ya, baik. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. A. Kalimat majemuk setara, ciri-cirinya dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal, dan kedudukan kedua kalimat atau klausa tersebut sederajat. Dalam kalimat majemuk setara, terdapat konjungsi atau kata hubung yang bisa terdiri dari dan, baik, maupun, tetapi, sedangkan, atau, dan lalu. Contoh, 1. Pejabat negara harus mempunyai rasa empati yang tinggi dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat luas. Selanjutnya, B. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari gabungan beberapa klausa tunggal. Hanya saja dalam kalimat majemuk bertingkat, kedua klausa itu tidak sama rata atau tidak setara derajatnya, karena klausa yang kedua merupakan perluasan dari klausa yang pertama. Contoh, 1. Bapak pulang ketika ibu sedang menyiapkan makanan. 2. Dia rajin berolahraga walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Masih banyak kata konjungsi yang bertingkat, kata konjungsi yang bisa dipakai untuk kalimat majemuk bertingkat, yaitu andai kata, agar, sebagaimana, dengan, karena, seakan-akan, sehingga, dan bahwa. Selanjutnya, kalimat efektif dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebih-lebihan dalam penulisannya. Artinya, kalimat tersebut lugas, hemat, dan apa adanya. Kalimat yang dipandang cukup efektif dalam pergaulan belum tentu dipandang efektif jika dipakai dalam situasi resmi. Demikian pula sebaliknya. Contoh, berapa bang ke pasar, Bo? Kalimat tersebut jelas lebih efektif daripada kalimat lengkap. Berapa saya harus membayar, Bang, bila saya menumpang becak Abang ke pasar, Bo? Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat
membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. 1. Satuan gagasan. 2. Koherensi baik dan kompak. 3. Penekanan. 4. Variasi. 5. Paralelisme. 6. Penalaran atau logika. Kesatuan gagasan. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut. Adanya subjek dan predikat yang jelas. Ini dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata depan di dalam, bagi, untuk, atau pada, di muka subjek. Tidak terdapat subjek ganda. Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Koherensi baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Contoh, koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contoh, kalimat yang baik. Adik memakan ikan kembang tadi pagi. Contoh kedua, kalimat yang tidak baik. Ikan memakan kembang adik tadi pagi. Penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti di bawah ini. Mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Contoh, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Menggunakan repetisi kata atau frasa. Repetisi adalah pengulangan kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. 3. Pertentangan kata atau frasa. Pertentangan dapat pula dipergunakan untuk menekan suatu gagasan. 4. Partikel penekanan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel-partikel yang dimaksud adalah lah, pun, kah, yang oleh kebanyakan tata bahasa disebut imbuhan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan menerangkan tentang variasi di sini ya. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, variasi sinonim kata. Contoh, 1.000 armada Amerika Serikat dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Contohnya, sastra menjadi wadah untuk mencurahkan kegelisahan hati. Kegelisahan tentang cinta, keprihatinan tentang tatanan hidup, kehancuran sistem politik, serta sebagai sarana media satir. Lalu variasi yang ketiga, contohnya di sini variasi penggunaan bentuk imbuhan me dan di. Contohnya, pemerintah DKI Jakarta fokus untuk membangun rumah susun dengan cara mengoptimalkan sumber dana yang ada. Yang keempat, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Contohnya, guru diharapkan mempunyai banyak wawasan tentang sastra agar si murid mendapat pelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh. Kalimat itu bisa diubah posisinya menjadi wawasan tentang sastra yang luas diharapkan dipunyai oleh guru agar si murid mendapat pelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh. Oke. Selanjutnya ada paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama, penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Contohnya, yang baik. Ini yang baiknya ya. Contohnya yang baik, mereorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan, serta potensi-potensi nasional memobilisir, merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Itu semuanya kata kerja ya, di situ yang dicetak tebal. Yang salah, contohnya, reorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan, serta mobilisasi potensi-potensi nasional, merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Oke, next.
Selanjutnya ada penalaran atau logika, yakni suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal atau rasional. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir yang logis. Berikut beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis. Pertama, definisi merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. A. Definisi berupa sinonim kata. Contohnya, pendidikan, sinonimnya pengajaran. Kemerdekaan, sinonimnya kebebasan. B. Definisi berdasarkan etimologi. Contoh, referendum berarti sesuatu yang harus dibawa kembali atau hal yang harus diajukan kembali. Lalu yang C, definisi formal atau real. Atau bisa disebut juga definisi logis, yaitu adalah suatu cara untuk membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan genusnya dan mengadakan diferensiasinya. Contoh, gergaji adalah semacam alat pemotong, permadani adalah semacam alat penutup lantai. Lalu yang kedua ada generalisasi, yaitu adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contoh, ini contoh yang pertama, contoh yang berlebihan. Orang-orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Contoh yang baik yakni bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal tampaknya akan menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Ya, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.